السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن إن شاء الله من العاملين ومن الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyaknya. Kesempatan kehidupan yang begitu banyak. Sampai saat kini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ini semata-mata kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau manusia menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya manusia itu tidak akan mampu, karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan. Dan tentunya nikmat yang paling istimewa bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk tetap teguh dalam iman, dalam akidah, dalam syariahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal saleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, yang mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai pengikutnya, yang mudah-mudahan terus berusaha sekuat hati untuk istiqamah mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, khatib berwasiat, wabil khusus bagi khatib, umumnya bagi kita semua, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, introspeksi diri. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Jumat ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk bermuhasabah. Ini sebagai tempat perberhentian pekanan supaya kita berpikir dan mengacak diri, sudah sampai manakah kita berusaha mengikuti perintah-perintah Allah, dan sudah sampai manakah kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia. Ada kehidupan akhirat, yang dimana kehidupan yang lebih abadi, yang lebih hakiki. Dan cita-cita kita tentunya, kita ingin hidup selain di dunia selamat. Tentunya kita ingin mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari Jumat ini adalah
tempat bagi kita sebagai apa? Mengaca diri kita, bermuhasabah, dan kemudian memperbaiki diri, meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena tidak ada yang tahu kapan kita wafat, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tiba-tiba, bisa secepatnya, bisa nanti malam, bahkan bisa sore ini. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah bersegera menata diri, menjaga diri untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kehidupan atau perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan ketika kita sudah wafat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kadang terasa sebentar, kadang waktu itu berjalan dengan cepat. Tiba-tiba yang dulunya kita anak-anak menjadi anak muda, remaja. Tiba-tiba sudah sampai waktu tua. Bahkan tiba-tiba bisa wafat secara tiba-tiba. Inilah kehidupan. Dan ada kehidupan yang lebih hakiki, yang lebih abadi adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu adalah tempat ujian, tempat kesabaran bagi kita. Kalau ingin istirahat itu bukan di dunia. Istirahat kita adalah ketika kita sudah wafat. Istirahat pertama adalah di alam kubur. Maka alam kubur itu bisa menjadi tempat kebahagiaan yang pertama, juga bisa menjadi tempat yang pertama akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang di dunia berbicara, saya ingin istirahat, dunia bukanlah tempat istirahat. Istirahat yang sebenarnya adalah ketika di alam kubur dia mendapatkan keadaan seperti taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat istirahat yang hakiki. Dan itulah cita-cita kita semua. Maka di hari Jumat ini kita saling mengingatkan, kita saling menasehati, baik dalam kesabaran, baik dalam untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita ada dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa jaminan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, Allah akan memberikan keringanan, kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut. Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul yang sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi ketika pada saat sakaratul maut merasakan kepedihan, kesakitan yang luar biasa, maka pada waktu itu karena sayangnya, cintanya kepada umatnya, Nabi Muhammad berdoa. Berdoanya apa? Untuk meringankan sakaratul maut umat-umatku, kata Nabi Muhammad. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah Allah akan berikan kemudahan ketika sakaratul maut. Bahkan digambarkan seperti mencabut satu rambut dalam adonan tepung. Itulah janji Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah jaminan bagi orang yang bertakwa adalah Allah bakal memberikan keselamatan, kemudahan dalam pertanyaan-pertanyaan dan fitnah di alam kubur. Tentu ini adalah kebahagiaan, kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika di mana di alam kubur ada pertanyaan, bahkan ada yang disebut dengan fitnah kubur, orang-orang bertakwa itu akan diberikan kemudahan dan keselamatan dari fitnah kubur itu. Nah, maka inilah cita-cita kita. Kita ingin selamat dunia, tentunya juga ingin selamat ketika kita berada di alam kubur. Maka sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Firman Allah, yusabbitullah, Allah akan meneguhkan,
menetapkan alladzina bagi orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang tetap, dengan ketauhidan, dengan keimanan fil hayatid dunya wal akhirah, baik ketika berada di dunia maupun ketika nanti berada di akhirat. Maka orang-orang yang teguh dengan keimanan dan ketakwaannya di sisi Allah, Allah akan berikan ketetapan dalam hatinya dengan Islamnya, dengan imannya, dengan takwanya. Untuk apa? Untuk menghadapi alam kubur itu dan meraih kemuliaan dan kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, jaminan bagi orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan di alam kuburnya. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadra'a fayarhabu lahu qabrahu 70 dira'an wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badr. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di dalam kuburnya itu akan diberikan seperti taman-taman surga yang hijau dan indah. Bahkan kuburannya itu akan diluaskan sebanyak 70 kursi. Maka bagi orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah, alam kuburnya itu menjadi tempat istirahat yang bahagia, menjadi tempat kebahagiaan yang pertama, bahkan menjadi taman-taman surga. Dan alam kuburnya itu akan luas seluas-luas mata memandang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jaminan bagi orang yang bertakwa adalah Allah akan memberikan kabar gembira, keridhaan dan rasa aman. Seperti di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Firman Allah, janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Maka kebahagiaan yang hakiki pertama seorang mukmin ketika mendapatkan husnul khatimah, yaitu ketika sakaratul maut, dia mendapatkan kabar gembira akan Allah berikan surga di dalam kehidupan di akhirat. Maka inilah cita-cita kita. Semoga kita semua bisa menjaga diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan hidayah dalam sisa umur kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini tidak bosan-bosan khatib memberikan wasiat bagi khusus bagi khatib, umumnya bagi kita semua. Marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan kita, kehidupan di dunia ini akan berakhir. Setiap waktu, setiap detik sesungguhnya kita dikejar yang disebut dengan kematian. Maka tadi tidak ada yang bisa memastikan kapan kita wafat. Yang menjadi kewajiban kita adalah bersegera mendekatkan diri kepada Allah
bersegera menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Karena tadi cita-cita kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, suci, yang disebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sisa umur hidup kita untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sehingga pada akhirnya kehidupan kita akan menjadi berakhir dalam hadiah Allah, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.